duel di depan sana dan juga Terkosong lagi-lagi merasakan tembakan yang emang bener-bener mengkeoskan. MX2 dari sarang Jafra. Di mana MR05-nya harus dijatuhkan oleh Bareta. Kali ini Jafra bener-bener mendapatkan MR05 beberapa kali menjatuhkan dan akhirnya didapatkan. Namun kan dari bawahnya sudah ada Zizia dengan senjata Di map Purgatory kali ini tentunya adalah map terluas di game Free Fire Battleground dan pesawatnya langsung kita terbangkan dari area Marble Works menuju daerah 4G dan seperti biasa The Prime-nya menghuni area Crossroad dan juga EVOS. Kalau kita lihat dari rotasinya bakal menuju di area Madhouse dan itu adalah memang rumah mereka, Kak Baby. Yoi, dan gua rasa di sini akhirnya EVOS tetap masih turun di area Motos yang tidak mau bergerak kemanapun ya. Karena di sini untuk di Purgatory sendiri drop zone-nya benar-benar nggak ditabrak sama tim-tim manapun. Tapi kalau kita perhatikan juga Brazilianya akhirnya masih dengan tim yang sama juga, ada IOG, GPX dan juga Dranix yang tentunya masih berkutat di satu kesatuan dari Brasilia juga. Dan ternyata di area 4G-nya ada dua tim yang turun bersamaan. Ada teman-teman dari Rimo Arjuna dan juga teman-teman dari RRQ. Rimo Arjuna mencoba untuk turun ke area drop zone RRQ yang dimana Valencia berhasil mendapatkan range kali ini. Oke, di early fight udah harus terculik satu player dan kali ini ada Alex mencoba untuk turun tapi kurang bakal diaktifkan. RRQ mencoba untuk mendatangi satu player depan sana. Thompson-nya berhasil menculik satu player daripada Rimo. Dan ada Jaira yang baru aja turun di hari ini langsung dibunuh begitu saja dan ditinju-tinju dulu dua orang sekaligus. Alens berhasil mengeliminasi. Wow, di sini Valens dengan PD-nya menggunakan satu Thompson-nya masuk ke Chrono area pertahanan dari teman-teman Rimo. Berhasil nge-take down dua orang sekaligus dari Valens di sini menggunakan Thompson. Thompson benar-benar OP banget untuk di early-nya, apalagi dari Rimo-nya sendiri yang memang chance-nya tuh sangat tidak bisa dipungkiri dari Thompson yang dipakai oleh Valens berhasil untuk nge-secure beberapa poin dari teman-teman Rimo dan Rimo akhirnya memutuskan untuk cabut aja. Iya, benar. Kalau dia memaksakan itu bakal jadi satu kerugian banget nih. Dia tahu ini musuh kita RRQ. Kompon kita kecil, kita turun di satu daerah yang sama, yaitu di daerah Fuji. Lebih baik kita turun ke daerah bawah, kasih aja lah RRQ-nya menuju daerah Skylight. Namun kalau kita sedikit melihat ke area minimap, di area Lumber Mill-nya dan Fire Bridge itu masih kosong dan gak ada yang menghuni. Dan kemungkinan besar kalau gue lihat, teman-teman dari Red Bull atau juga dari First Riders bakal menuju daerah Lumber Mill-nya. Iya, karena kenapa mereka tuh kosong di area sana? Karena dari arah pesawat aja sebenarnya garisnya tuh masih susah banget untuk mencoba untuk turun ke area drop zone Fire Bridge dan juga Lumber Mill yang dimana mereka mau nggak mau tuh harus transit dulu dan memungkinkan untuk transit itu ketemu di satu kesatuan di area apa ya itu pesawat rusak tadi ya, iya, betul, dari teman-teman Rimo dan juga RRQ. Tapi kali ini kita bakal lihat di sini ada Mr. Dance, MBR Dance yang harus digantikan posisinya dan Bang bakal bermain bersama teman-teman dari Aero yang kali ini bakal mencoba. Harusnya sih dari Aero sendiri gue sih PD-nya Aero di sini bisa dapetin buyanya sih. Tapi emang dari Aero itu harus try hard banget, Kak Baby. Iya, setuju. Karena selain poin mereka kecil, ini mereka untuk masuk ke dalam peringkat tertinggi lagi di dalam hari itu bakal sulit banget. Dan juga ya lagi-lagi balik poin mereka harus mengumpulkan dengan penuh lagi dan ini adalah salah satu roster baru yang dia gantikan tadi. Udah keluar dan ada masuk dan kita sedikit berpindah karena teman-teman dari Kings yang kali ini ada di area bibir pantai dan kalau gua lihat teman-teman dari Kings ini emang dari week sebelumnya atau day sebelumnya mereka pasti ngeholding di area rumah nelayan. Ya, tapi kalau berbicara tentang Aero MBR juga ya tadi ya, mereka itu susah banget untuk mendapatkan posisi enak dan memang mau nggak mau bermain ke playoff ya. Kemungkinan dari teman-teman Aero MBR dan ini bisa jadi juga oleh Rimo Arjuna. Misal untuk hari ini mereka performnya tidak dikeluarkan seperti match awal dari Rimo-nya sendiri. Itu dari grup B-nya. Dan kalau dari grup C-nya sendiri yang memang masih dominan juga ya untuk dapetin buyahnya tadi tuh ada IOG ya kan, dan juga ada satu tim dari RRQ juga yang udah dapetin buyahnya masih dominan banget dari pot C. Bener, yang seperti dibilang Kak Baby itu adalah bener banget dan kita juga bakal ada final week di week berikutnya nih. Benar.
Apa tuh Kak Baby? Ya, jadi final week ini yang dimana nanti kesempatan terakhir untuk memperebutkan slot ke FFVM pastinya dari masing-masing pot. Dan juga kita punya milestone di mana ada 450.000 penonton di final week nanti tembus bakalan dapetin bundle dan banyak item menarik harusnya. Yes. Jadi jangan dilewatkan kesempatan yang pastinya lebih seru banget, yang dimana kita bisa menyaksikan tim-tim yang bakal lolos untuk mendapatkan golden ticket atau mendapatkan bintang untuk menuju ke Free Fire FFVM. Iya. Ya, dan gue rasa dan banyak juga nih kita bisa lihat di sisi kanan nonton final FFVM dan dapatkan item gratis dimana kalau misalkan viewersnya itu tembus di 450.000. Iya betul, jadi di Free Fire Master League ini nggak cuma para player ya yang dapat hadiah ya, para penonton juga bakal dapat hadiah. Dan di sisi sebelah kanan tadi udah kita lihat juga beberapa hadiahnya yang benar-benar menarik dari kalian nih yang emang seneng dapat hadiah, seneng dapat achievement. Namun kita berpindah di sini sudah ada Rimo Freya terjatuh Kimitsnya, aduh. Oh my god, ini dia RRQ. Emang nggak mau ngelepasin teman-teman dari Rimo yang dari early game tadi mereka bertemu. Kali ini langsung di ending gitu aja, aduh. Ya benar, dan gue rasa tadi dari Rimo sendiri ya yang dia turunnya di area 4G, sedangkan dari RRQ yang turunnya area Skylodge, dan kemungkinan banget bisa natakin atau ngepulangin teman-teman Rimo Arjuna itu chance-nya besar. Kenapa? Karena RRQ sendiri pasti dapetin kompon, dapetin lootingan yang cukup enak, dan dia dapetin vehicle. Rotasi menggunakan vehicle cukup cepat, yang dimana arah 4G-nya sendiri yang notabene tuh sangat-sangat minim resource juga. Dan dari Rimo sendiri yang hanya Trista 2 mau nggak mau tuh pasti berjalannya di area pinggiran. Dan bener aja RRQ mencari kesempatan di mana posisi adanya Rimo, dan bener langsung di take down gitu aja dan Rimonya harus terpulangkan. Dan ini dia ada standing round 2 kita yang dimana RRQ Hades memimpin puncak untuk sementara. Iya, sekolah gue juga perolehan poin antara RRQ Hades dengan Island Afghan itu atipis banget. Ada terpaut sekitar 2 poin doang, berbeda dengan Siren yang emang perbedaannya itu masih ada di kisaran 10-an KBB ya. Iya. Dan itu masih cukup jauh, dan disusul sudah ada The Prime Esport juga yang 21 kill. Dan ini posisi atau poin daripada Siren dan TP itu emang bener-bener tipis, 1 poin doang. Apalagi ini masih ada 3 round tersisa, masih bisa banget bagi teman-teman TP ataupun EVOS ataupun Siren untuk naik ke puncak teratasnya itu di posisi 1. Namun kita berpindah juga, kita spot dikit bagi teman-teman RRQ yang baru aja tadi ngeratain Rimo, dan kali ini mereka masih terus mencari beberapa resource sambil bermain di dalam circle-nya. Yoi, dan kali ini kita bakal lihat 11 tim 44 yang alive, di mana ada teman-teman TP juga yang sedang holding position di area field. Yang kita bisa lihat juga di sini Lindsay masih minim resource ya menurut gua ya, karena dengan adanya satu glue wall aja sih dengan vest, walaupun di sini dia pakai vest level 3 tapi dengan helm 1 nih masih kurang banget sih harusnya dari teman-teman TP sendiri. Tapi kalau kita lihat sendiri dari TP-nya di sini yang mencoba untuk holding position di area tengah, ini berjajar banget dengan garis yang dimana sebenarnya di atasnya tuh harusnya bisa jadi ada First Rider. Di bawahnya juga pasti masih ada teman-teman dari Dranix dan juga IOG yang berhasil dapetin area Brasilianya, dan juga ada teman-teman dari GPX yang harusnya masih berkeliaran di area Brazilnya. Bisa jadi di area rumah bawah batu atau di rumah garasi. Iya, sebenarnya kalau gue sedikit spot tentang teman-teman dari TP. Dari week sebelumnya mereka bermain turun di daerah Crossroad, itu mereka split posisinya nggak terlalu jauh, tapi entah apa yang ada di benak coach TP malam hari ini, mereka menentukan strategi langsung gerak menuju ke tengah, tepat banget mengamankan satu kompon rumah ayam. Kemungkinan aja bakal ada satu kejutan yang dihadirkan oleh TP. Terlebih lagi kali ini semua tim udah ada di posisi ternyaman kecuali dari Red Bull dan RRQ yang emang masih bermain di luar circle sambil mengumpulkan yang namanya resource. Kalau gue lihat dari RRQ resource mereka itu banyak banget, dan sedikit tadi gue spot dari RRQ Legalot itu ada 10 medical kitnya tuh KBB. Iya, jadi banyak banget ya sudah harusnya tabungan dia sampai ke late game. Dan ini yang kita bisa lihat waktu di match awal. Di match awal dari RRQ sendiri itu bermain di luar zona jauh banget, dimana udah terjadi penumpukan. Bahkan EVOS Divine aja notabene dia bermain di luar zona aja sudah masuk ke area pertahanan. Dan untuk RRQ-nya sendiri yang dimana dia udah dapetin vehicle, dan ini bisa jadi kita flashback lagi waktu di match pertama, bisa jadi nih waktu zona lumayan menyusut dan dari RRQ dapetin info zone, dia langsung dapetin kompon yang cukup enak juga. Nah, Brakin menggunakan vehicle sebagai tempat pertahanan permanen itu cukup oke. Iya, itu adalah kemungkinan aja bisa dibilang adalah salah satu strategi baru daripada teman-teman RRQ, di mana juga di round sebelumnya mereka berhasil buya ya ke Baby ya.
di tes ombak pertama, namun kali sudah di danger juga. Boom, ada circle mental ke arah teman-teman EVOS, dan ini tentunya EVOS menurut gua dia udah ada di posisi yang emang bener-bener enak. Di bawah itu sudah ada dari tim Kings yang berada di lower groundnya, juga Force Raiders yang kalau mencoba untuk naik ke daerah high grounding pasti bakal ditatakin oleh teman-teman EVOS Esports. Yes, ini dia, dan kita bakal lihat sepertinya dari EVOS sendiri yang sudah mendapatkan area rumah batu juga, sudah mencoba untuk setup defense di area sana, memantau pergerakan cukup luas-luasnya, di mana area field harusnya tuh tadi masih ada satu tim di sana ya kalau nggak salah TP. Dan di atasnya itu kalau nggak salah ada teman-teman dari MBR, dan bener aja seperti sudah ada firing yang sudah dikeluarkan, dan kali ini Dare bakal ditatakin menggunakan satu senjata dari Gare. Iya, serupanya sudah terculik. Dare didapatkan begitu aja, namun dari belakang pop upping Chrono dulu. Tapi dari sisi lain TP mencoba untuk bergerak maju, namun juga Vito meluncurkan beberapa tembakan ke arah teman-teman dari TP, dan ini tentunya sedikit mengkeaskan, dan juga TP lebih tepatnya mereka coba untuk rush karena sudah ada satu pop up goal dari Amerta membuka jalan kepada teman-teman TP. Namun kali ini GPX mencoba untuk setup posisi, sudah ada juga semua drop, namun lagi-lagi Amerta masih coba sedikit dingin sambil menunggu pergerakan musuh, namun di sana sudah double factor bakal dijalankan lagi. Bergerak pula mereka lebih santai dulu, beberapa gerak dilemparkan ke depan sana, sudah ada 10 lempar berjalan, namun juga dari sebelah kiri bakal coba untuk ditembak. Skintenya masih berada di tangan, kali ini Amerta bergerak maju, ada lini terdepan 2 orang sekaligus, ada Rasham dari teman-teman TP, namun kali ini Siren kali ditembak di depan sana, dijatuhkan begitu aja, 2 orang terjatuh kali ini, dan itu dia cepat banget ngeras 2 orang tanpa terculik Amerta, tapi nggak sampai daripada itu dieliminasi aduh oleh iDrop teman-teman dari Siren GPX. Wah, cuman airdropnya jahat banget ya. Aduh, baru ratain satu tim, harus nyusul 2 orangnya, Limzy, Amerta. What are you doing? Ini penentuan loh, ini penentuan. Matchday ke-9 menjadi penentuan. Malah kejatuhan, malah ketiban gitu, astaga. But it's okay, nggak apa-apa. Ini juga kita masih di match ketiga, kita masih punya 3 match lagi, dan kita bakal lihat di sini ada MVP kita, Sangbion 09 dengan 3 killnya, 1959 diperoleh damage yang cukup sakit juga. Kalau kita bisa lihat satu granatnya tadi sangat-sangat luar biasa yang memang sudah kita biasa lihat ya. Dan kali ini sepertinya ada pertemuan juga Force Rider yang harus dipulangkan di posisi 10. Cepat banget Force Riders ditemukan Red Bull, namun kali di area bawah sudah terdengar step, namun ada beberapa granat bakal coba dilemparkan lagi, dan Chrono pun masih sempat untuk diaktifkan. Rival dulu hijaunya, dan ini tentunya ada satu ancaman besar bagi teman-teman Red Bull untuk cepat-cepat medikasi, karena juga ada Bion. Bionnya berhasil mendapatkan fruits, kali ini dicoba lemparkan lagi satu granatnya, akan diras begitu ya. Namun di sebelah kanan sudah tengah beberapa tapping aja dengan shotgunnya juga serta double vector, ditutup gerak jalannya, namun kali dari Bion lemparkan satu granat mata ke arah depan sana, meledak, dan Fruits lagi-lagi dijatuhkan oleh Dion. Namun kali itu menggaskan pergerakan anak-anak dari Red Bull juga akan bakal diras begitu aja. Satu hari dapatkan, 2 orang sekali ditumbangkan. Kali ini Ayoji cukup beringas di match kali ini, di mana Red Bull Rebellion udah diculik, dan juga Enough God tanpa terkurang satupun playernya. Iya, dan kali ini kita bakal bergeser sejenak, di mana teman-teman Dranix dan juga RRQ Hades bakal mencoba untuk baku hantam, di mana Razor masih mencoba untuk mendistract dengan satu granat ya. Kali ini Gardu berhasil untuk mendapatkan RRQ Hades ya, dipulangkan di posisi ke-8, tersisa 7 tim, 25 yang alive kali ini ya Zuri. Yaps, kita lihat dari rumah gantung sampai ke daerah Madhouse, itu granat digunakan 2 tim dari NFL dan Dranix. Emang bener-bener worth it kalau kita lihat dari Meta Explosion kali ini Kak Baby ya. Iya, tapi tadi granat dari Bion itu bener-bener kayak ada magnetnya gitu ke arah Fruits ya. 2 kali Fruits itu di knockdown sama 1 granat, 2 granat dari sang Bion. Dan itu mencoba apa ya, kalau lu dapetin teman lu yang memang sudah ke knockdown di posisi kompon yang sangat sempit, pasti lu panik. Apalagi tadi banyak banget sempat ada glue wall juga yang menutup jalannya masuk dari teman-teman RBR. Tapi nggak kehabisan akal untuk teman IOG yang dimana dia bisa memutar, dia masih ada celah di mana tadi itu ada jendela yang benar-benar langsung ditatakin banget sama teman-teman dari IOG. Yaps. Kalau gue sedikit salut ke arah Bion ya, karena Bion ini mungkin aja dia ada satu feeling kuat nih. Kalau ada satu player dari Red Bull yang emang bakal dihidupkan lagi, jadi dia temannya yang lain
fokus untuk natakin glue wall dan dia lemparkan granat itu langsung connect ke arah Fruits. Itu jadi satu distraction lagi bagi teman-teman Red Bull sehingga dia cukup tertekan dan di sana dimanfaatkan momentum oleh teman-teman dari Island of God untuk meratakan Red Bull Rebellion ya Kak Baby. Iya, dan ini yang aku lihat dari teman-teman AOG yang dimana sebenarnya ada distraction dari Bion itu yang sangat-sangat bagus, dimana ada call dari Bion yang oke, itu ada knockdown satu, dia langsung rush bersamaan dan itu sangat rapi. Kalau lu perhatiin ya, satu kompon itu benar-benar dikepung sama teman-teman dari IOG. Iya, betul-betul dikurung, betul-betul disulitkan pergerakan mereka. Kita berpindah dulu spot ke area Madhouse-nya dan kali ini Iroh of MBR udah cukup aman. Namun gak sampai daripada itu juga di belakang sudah ada TP dan Dranix kali ini EVOS di sisi lain sudah menculik satu orang dan di ending begitu aja rules yang pun didapatkan oleh MR05 dan rupanya MR05 kali ini cukup beringas. Namun juga di sisi lain Street berada Heragodinya kali ini bakal tapping dulu, gak ending, gak keren. 3 kill sendirian MR05. Wow. Ini kayaknya akan kabuya kepada teman-teman EVOS karena kalau gue perhatiin dari EVOS sendiri tuh dia dapetin high ground-nya dan kali ini masih ada pertempuran antara teman-teman Kings yang harus tereliminasi kali ini Dranix, di mana Gardul kejepit di dalam dan TP bakal coba untuk menghancurkannya. Iya, bener banget, tapi di belakang sudah terjatuh. Rupanya ada campur tangan di sini sudah ada Nafga dan kali ini Gardul mencoba menjadi last man standing dan juga Grand bakal coba melemparkan Hexon kali ini terjatuh. Namun Winesi kali ini mencoba untuk pick up fire. Rupanya satu orang bakal dihancurkan yang namanya Glue Hall dan kali ini ada Besto. Bion dari Herodingnya melihat Winesi terjatuh oleh granatnya. Bion kali ini lemparkan satu granat, King of Granat kali ini benar-benar menunjukkan yang namanya skill. Dranix dieliminasi pula kali ini. Namun juga Iroh masih ada 2 player lagi tersisa dan Island of God dipaksa untuk bergerak. Ada senjata MX2B dipergerakan aja di depan sana namun udah dijatuhkan lagi. Menyisakan Besto sendirian. Bion berhasil mendapatkan kombinasi. Ada tapping balasan yaitu dari Besto menggunakan senjata Parapal. Ini posisi benar-benar sulit karena circle-nya bentar lagi bakal menyusut dan benar-benar sakit. Itu dia Iroh dieliminasi di posisi keempat. Ya, dan dimana quadra kill berhasil untuk diperoleh dari Mr. 05 dan kali ini dari EVOS bakal mencoba untuk natakin teman-teman dari IOG yang posisinya bakal berada di bawah sana. Bion mencoba untuk mendapatkan satu obstacle-nya yang cukup oke banget. Dan ada tapping dari Jafra kali ini. Bion bakal segera di cover dan itu dia Jafra berhasil untuk mendapatkan satu orang dari Mr. 05. Yes, itu dia menggunakan MX2B yang emang MR05 Cengrai ditumbangkan begitu aja. Namun di area bawah ada Onyx Olympus atau Landa Kuning yang mencoba ngeplanking membelah pegunungan di bawah sana. Namun Jafra nggak bakal diamkan aja, satu pun yang boleh masuk connect, bener-bener sakit kali tembakan dari seorang Jafra. Dan nggak sampai daripada itu aja, bakal ada tapping balasan daripada teman-teman EVOS yaitu Sans 13 yang coba untuk natakin ke arah Jafra. Iya, dan ini sih posisinya benar-benar cinta segitiga ya. Wah. Tadi di atas ini ada EVOS juga, masih nggak ada yang dapetin namanya zona terakhir. Benar posisi sulit, tapi cukup enak juga harusnya dari EVOS. Tapi EVOS benar-benar harus kebagi posisinya dari IOG dan juga Onyx Olympus yang Gare sendiri ternyata berhasil dapetin Bion. Satu orang dari IOG maksud gua, dan ini yang dimana berarti IOG memang sudah nggak bisa berbuat banyak, nggak bisa do something yang terlalu berlebihan karena memang visionnya terbagi banget. Dia harus diserang dari kedua belah pihak kali ini. Iya, bener, rupanya Lord dieliminasi oleh zona kali ini dan juga dari Tayo udah bener-bener sulit posisinya karena Sam kali ini mencoba mengambil satu pergerakan bagus dan kali ini ada Zizia dijatuhkan. Lord kali ini tereliminasi juga, begitu pula Tayo didapatkan oleh Jafra. Namun kali ini posisi dari EVOS lebih mengambil alih Grodingnya dan juga benar-benar enak walaupun Sam 13 harus terjatuh kali ini. Masih ada Powerwing Global dan juga Jafra masih diuntungkan dengan posisi cukup unik, dibantu pula oleh Azir untuk natakin satu global di depan sana dan juga MR05 lagi-lagi merasakan tembakan yang emang benar-benar mengkeoskan. MX2 dari sarang Jafra di mana MR05-nya harus dijatuhkan oleh Bareta. Kali ini Jafra benar-benar mendapatkan MR05 beberapa kali menjatuhkan dan akhirnya didapatkan. Namun kan dari bawahnya sudah ada Zizia dengan senjata AWM-nya tanpa ada medkit lagi mencoba untuk PD natakin ke atas. Namun kali ini circle-nya bakalan menyusut lagi. Di sebelah kanan Azril turun mencoba nyambangin teman-teman dari Onyx. Berpapasan dijatuhkan kali ini satu orang shotgun 6 kali eliminasi di posisi ketiga. Namun kali ini Abu mencoba menghancurkan satu gol di sana. Di sebelah kiri Irwas kali ini ada Zizia berdua kali ini. Wadah on one dan itu dia Buya Lada Kuning EVOS yang harus dieliminasi di posisi kedua.